semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Pradila, welcome back my YouTube channel. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang senam PTN. Oke, bagi adik-adik yang pejuang senam PTN, jangan sampai dilewatkan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. Dan bagi adik-adik yang belum follow Instagram kakak, silahkan follow @pradila.devriati20. Oke, kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang pejuang senam PTN, mungkin adik-adik tahu senam PTN itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dimana seleksi ini pasti menggunakan salah satunya nilai rapor. Banyak sekali item-item yang harus dipertimbangkan dulu supaya kalian lulus di senam PTN. Salah satunya dari akreditasi sekolah, terus nilai rapor tertinggi, lalu alumni yang pernah lulus di jurusan tersebut, ya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lain dari bidang akademik sama bidang prestasi-prestasi yang lain kayak gitu. Nah, di video kali ini kakak kan udah pernah juga bahas ya, di video kali ini strategi untuk memilih jurusan di senam PTN, cara menghitung nilai rapor di senam PTN, dan bisa nggak kita linjur di senam PTN. Nah, semuanya videonya udah ada, so bagi kalian yang belum nonton silahkan nonton ya, biar kalian tahu satu sama lain tuh saling berkaitan kayak gitu. Dan video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang membuat kalian gagal di senam PTN tahun 2021. Oke, untuk yang pertama itu adalah dari bidang administrasi. Nah, mungkin data-data yang kalian input dari sekolah ya, biasanya dulu di tahun kakak itu yang input datanya itu sekolah yang mendaftarkan senam PTN, tapi kita cuma mengisi pilihan 1 sama pilihan 2 saja. Jadi kalau nilai rapor tuh yang input tuh adalah sekolah. Oke adik, nah jadi untuk mendaftar senam PTN berarti kita harus menginput dulu ya, menginput nilai rapor. Nah, jadi banyak juga sekolah yang salah kadang memasukkan nilai siswanya, dan itu sangat berakibat fatal. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya data kita tidak sesuai dengan data yang dimasukkan di sekolah, walaupun kalian lulus pun nanti itu bakalan dicek lagi. Nah, jadi itu emang sangat hati-hati kalau bisa. Itu kan bisa dicek juga kan, apakah nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu sesuai yang telah diinputkan atau belum. Nah, terus dari administrasi itu bisa jadi nanti dari nama kalian, dari tanggal lahir kalian, terus sertifikat yang kalian upload. Nah, jangan sampai salah mengupload sertifikat ya. Kalau bisa mengupload sertifikat tuh yang maksudnya yang ada bersangkutan dengan senam PTN, baik itu bidang akademik maupun di bidang non akademik kayak gitu. Nah, kira-kira adik-adik paham ya. Jadi emang benar-benar harus hati-hati. Nah, sebagai pengalaman saja kakak kan emang lulus di bagian senam PTN, dan ada juga teman yang lulus senam PTN tapi dia dinyatakan gagal karena sekolah salah menginputkan nilai rapornya. Dan kalau bisa kalian harus hati-hati sekali dan cek lagi untuk sebelum difinalisasi kayak gitu. Nah, senam PTN ini kan banyak ya. Nah, untuk syarat kelulusan senam PTN itu adalah kalian harus melampirkan sertifikat. Jadi tips yang kedua kegagalan dia itu adalah salah menginput sertifikat. Nah, sertifikat yang dimaksud di sini adalah sertifikat yang berhubungan dengan bidang akademik ya. Terus yang berhubungan juga dengan bidang non akademik. Jadi kalian kalau bisa ngupload sertifikat tuh yang emang sesuai, jangan asal-asal upload aja. Nah, di video sebelumnya kakak juga bahas nih 8 jenis sertifikat yang bisa diupload di senam PTN. Itu kan kakak pernah jelasin juga di bidang misalnya akademiknya kayak Olimpiade nasional, Asian Games, lalu ada LKTI-nya, lalu ada pertukaran pelajar dan lain sebagainya, sangat banyak sertifikat. Nah, kalau bisa kalian input sertifikat tuh yang sesuai dengan yang disesuaikan lah, jangan salah
upload dan asal ngupload aja. Jadi kalau ngupload video, misal gini, kalau kalian mau ikut di jurusan apa, misalnya kalian mengambil jurusan seni, nah kalau bisa kalian punya sertifikat yang berhubungan dengan seni, nah itu nilainya lebih bagus kayak gitu. Nah ya, itu tipsnya. Lalu untuk kesalahan ketiga itu adalah salah memilih jurusan, atau disebut juga dengan linjur. Nah, kakak udah bahas juga kan, lintas jurusan itu boleh, tapi lihat di video ini dimana ada beberapa kampus yang tidak bisa lintas jurusan. Jadi kalau kalian sebelum memilih jurusan, cek dulu nih kampus yang mana aja yang bisa menerima linjur kayak gitu. Ya, jangan sampai kalian salah milih jurusan. Dan kalau bisa nih, ya kalau bisa utamakan misalnya kalian dari jurusan dari IPA, pilihlah jurusan yang IPA juga, jangan sampai kalian linjur gitu. Karena peluang linjur itu bakalan sangat sedikit. Orang yang IPS aja pasti diutamakan yang jurusannya IPS untuk diambil. Nah, kalian dari IPA pasti itu peluangnya lebih kecil ya. Jadi kalau bisa linjur itu hindarilah ya. Boleh tapi hindari, dan lihat-lihat juga kampus yang kalian mau linjurin itu bisa atau tidak kayak gitu. Oke adik, kalau kalian udah memilih jurusan itu kan kalian harus pintar-pintar juga, kira-kira teman kalian satu sekolah itu memilih jurusan yang sama atau tidak kayak gitu. Kenapa? Karena kalian nanti peluang kalian lulus tuh akan semakin kecil. Dan usahakan kalau misalnya kalian memilih jurusan yang sama dengan teman sekelas atau teman beda kelas, usahain jangan kampus yang sama. Itu tipsnya gitu. Hindari kampus yang sama, coba ganti dengan kampus yang lain tapi kualitas kampusnya itu masih bagus sesuai dengan keinginan kalian juga kayak itu. Karena takutnya ya kalian tuh gagalnya itu jelas sekali gagal gitu ya, karena bisa jadi teman kalian ini rapotnya lebih tinggi daripada kalian, toh kalian masih bersikeras dengan jurusan itu dan tidak mau mengalah. Lebih baik kamu yang mengalah daripada teman kamu gitu. Kalau dia nggak mau mengalah kan ujungnya kamu yang ngalah karena nilai kamu lebih rendah. Nah makanya kamu pilihlah kampus yang lain yang lebih bagus kayak gitu. Nah gimana sih kak cara melihat kira-kira alumni yang udah memilih jurusan yang sama dengan kita itu kan nilainya lebih bagus tuh. Maksudnya kalau kamu lulus SNMPTN itu lebih besar, pilihlah jurusan yang emang dari sekolah kamu tuh pernah memilih jurusan yang sama dengan kamu. Apalagi dia memiliki prestasi yang lebih bagus di kampusnya. Nah caranya dengan apa? Dengan konsultasi ke BK. BK itu atau bimbing konseling, dia mempunyai data siswa-siswa yang pernah lulus di SNMPTN dan kampus-kampusnya di mana aja kayak gitu. Jadi tolong hindari lintas jurusan dan pilihlah jurusan yang jangan sama dengan satu sekolah itu. Itu tipsnya untuk menghindari hal-hal kegagalan tersebut. Oke adik, ya nah itu 3 kesalahan yang menyebabkan kalian gagal di SNMPTN. Pertama itu adalah salah memasukkan data atau di bidang administrasinya. Yang kedua adalah salah mengupload sertifikat. Yang ketiga adalah salah memilih jurusan. Oke, semoga ketiga hal itu bisa adik-adik hindari dan jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin kesalahan yang tidak kita sengaja maupun kesalahan disengaja itu jangan, kalau bisa dihindari. Nah, bagi kalian yang menonton video ini dari kelas 10 dan kelas 11 ataupun SMP, kalian masih bisa punya kesempatan untuk ngumpulin sertifikat-sertifikat lomba-lomba yang kalian ikuti sesuai dengan minat dan passion kalian kayak gitu. Ya, karena itu sangat banyak nih nilai poinnya untuk menuju kalian mendaftar SNMPTN bagi kalian ya yang ingin lulus SNMPTN kayak gitu. Oke. Dan semoga video ini juga bermanfaat buat adik-adik semua. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Kalian juga harus kerja di SBMPTN. Siapkan dari sekarang jurusan dan belajar terus. Nah, karena apa? Karena nggak lama lagi 7 bulan kurang lebih itu kalian udah memasuki UTBK 2021. Dari sekarang cobalah cicil materinya, misalnya yang paling mudah dulu deh dari TPS, baru TKA-nya, karena poin TPS itu mungkin sangat lebih besar nilainya dibanding TKA. Semoga sukses ya dan semangat terus. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.